Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Imelda Stefani Manurung dari kelas D3 Komputer Akuntansi 21DS1. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi makro. Yang pertama, saya akan membahas ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro itu menganalisa keadaan keseluruhan dalam kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi makro tidak hanya menganalisa tentang kegiatan yang dilakukan oleh konsumen, produsen, maupun faktor produksi, tetapi menganalisa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para konsumen, pengusaha, para pemerintah, lembaga-lembaga negara atau lainnya, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kemudian, di dalam ruang lingkup ekonomi makro itu terdapat permasalahan. Permasalahannya itu terbagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek ini antara lain, yang pertama itu masalah inflasi. Masalah inflasi itu yang dimaksud suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Yang kedua itu ada masalah pengangguran. Masalah pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Yang ketiga itu ada ketimpangan neraca pembayaran. Hal ini terjadi karena jumlah transaksi otonom tidak selalu sama dengan debit otonom. Dan untuk permasalahan jangka panjangnya itu biasanya menyangkut persoalan pertumbuhan ekonomi di setiap periode atau masyarakat. Ini akan menambah kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena adanya permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi mikro, pemerintah melakukan 3 kebijakan ini. Kebijakan tersebut antara lain yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini berkaitan dengan penggunaan pajak dan pengeluaran uang dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan. Yang kedua itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini berkaitan dengan arus uang yang beredar di dalam perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Fungsinya dari kebijakan ini adalah menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Komponen dalam ekonomi makro adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ilustrasinya seperti ini. Rumah tangga memberikan tenaga kerja kepada perusahaan, kemudian perusahaan tersebut memberikan upah berupa uang sebagai balas jasa, dan uang tersebut digunakan oleh sektor rumah tangga untuk membeli perlengkapan atau kebutuhannya berupa barang atau jasa. Kemudian uang tersebut akan kembali lagi kepada perusahaan. Di samping kegiatan tersebut terselip juga pemerintah atau sektor publik. Jadi, sektor rumah tangga itu wajib membayar pajak atau sebagainya. Balasannya pemerintah akan memberikan jasa pelayanan. Tentu perusahaan juga harus membayar pajak. Namun di sisi lain sektor ini menyediakan barang dan jasa kepada pemerintah. Sehingga sebagai balasannya pemerintah akan membayar dalam bentuk uang dan jasa pelayanan. Di sektor internasional atau luar negeri adalah melakukan aktivitas import dan ekspor. Selanjutnya adalah ekspansi. Ekspansi atau expansion yang sering disebut yaitu di mana suatu keadaan penyehatan perekonomian yang terjadi dari kondisi sebelumnya yaitu resesi bahkan depresi. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan, dan pengeluaran ekonomi masyarakat. Periode ini di mana perekonomian bergerak dari lembah, dari bawah menuju puncak yang atas atau bisa disebut dengan ekspansi atau ledakan. Yang selanjutnya ada kontraksi. Kontraksi ini sendiri seperti berbanding terbalik dengan ekspansi karena perekonomiannya bergerak dari puncak menuju lembah. Jadi resesi atau penurunan output dan peluang kerjanya juga menurun.
Kebijakan kontraksi ini pada umumnya dilakukan pada masa perekonomian yang sedang dalam keadaan overemployment. Pada keadaan ini, permintaan agregatif melebihi besar kapasitas produksi nasional. Kondisi ini biasanya ditandai terjadinya inflasi yang tinggi dan defisit neraca pembayarannya terjadi secara terus-menerus. Dan kemudian untuk yang terakhir ada agregat demand dan agregat supply. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Dalam ekonomi terdapat permintaan atau demand dan penawaran atau supply yang saling bertemu dan membentuk suatu titik temu dalam satuan harga dan kuantitas. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling memengaruhi satu sama lain. Dan permintaan agregat atau agregat demand adalah total permintaan untuk barang atau jasa dalam perekonomian. Kurva agregat demand atau permintaan agregat adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara output agregat dengan tingkat harga. Untuk menurunkan kurva agregat, kita menguji apa yang terjadi dengan output agregat ketika tingkat harga dalam simbol P berubah dengan asumsi tidak ada perubahan di dalam pengeluaran pemerintahan dalam simbol G, pajak dalam simbol T, atau variabel kebijakan moneter dalam simbol MS. Dan penawaran agregat atau agregat supply adalah total penawaran barang atau jasa dalam perekonomian. Kurva dalam penawaran agregat atau agregat supply adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah output yang ditawarkan oleh perusahaan dalam perekonomian kepada berbagai tingkat harga umum. Perlu diperhatikan bahwa kurva penawaran pasar dan seluruh kurva individual di dalam perekonomian. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat mempunyai arah yang positif. Pada output yang rendah, kurva berbentuk datar. Pada kapasitas perekonomian yang lebih besar, berbentuk kurva cenderung vertikal. Sekian penjelasan materi tentang ekonomi mikro dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau penulisan. Terima kasih.